Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin cair. Sebaliknya, Prabowo kian jarang bertemu dengan sekutunya di Pilpres 2024, Joko Widodo alias Jokowi. Hubungan Jokowi dan Megawati juga masih beku. Sinyal mencairnya hubungan Prabowo dan Megawati tampak ketika peringatan Hari Lahir Pancasila. Berbeda dengan Prabowo dan Megawati, Jokowi sedang sibuk mengurus kasus ijazah palsu. Di bawah Bareskrim tanggal 22 Mei menyatakan penyelidikan dihentikan. Ini kan sudah meniru seperti yang di Solo. Karena itu TPU protes. Maka terjadilah yang hari ini sedang berlangsung misalnya. Tapi sudah terlihat ada mens rea. Polri sudah melakukan hal yang melanggar hukum. Ini melanggar undang-undang Polri. Salah satunya itu adalah menegakkan hukum. Ini tidak ditegakkan. Kenapa misalnya? Kalau memang proses menyelidiki ijazah Jokowi itu dijalankan mengikuti aturan, maka yang menggugat pun harus dipanggil. Nah, itu tidak pernah dipanggil. Karena hanya diprotes lah, maka Polri sekarang melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Nah, apakah nanti setelah ada gelar perkara khusus, mereka tidak mengulang seperti yang di Solo? Ini dihentikan, lalu gugatan Jokowi di Polda tanggal 30 April itu ingin dilanjutkan untuk menangkap teman-teman kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka proses apapun yang ditemukan teman-teman di belakang hari, termasuk makin kesini makin nyata seperti yang ditemukan Mas Betor, maka lupakan saja itu. Tapi kita tidak mau seperti itu. Apa yang sudah dilakukan dimulai oleh Mas Betor misalnya, mari kita lanjutkan. Bahwa misalnya PDIP sudah ditipu oleh Jokowi, masa diam saja? Ya kan? PDIP sudah dihianati oleh Jokowi misalnya, bicara soal cawapresan Gibran misalnya, yang waktu itu kan kita sangat menyambut baik. PDIP mempelopori adanya angket terhadap keputusan MK nomor 90, tapi ternyata berhenti. Nah, kita tidak mau seperti itu, maka mari sama-sama. Bukan saja PDIP yang kita tuntut. Dalam beberapa hari terakhir kan ada istilah Mega Pro, Mega dengan Prabowo. Ada Mega Pro ini ngapain aja? Jangan sampai justru membiarkan apa yang menjadi fakta-fakta ke arah kejahatan Jokowi ini mereka biarkan. Jangan karena tersandra misalnya, atau karena terima kasih kepada keluarga Jokowi, Prabowo tidak melakukan apa-apa. Ya, terima kasih ada batasnya. Jangan mengorbankan kepentingan negara dan rakyat. Itulah yang kita tuntut. Jadi Mega Pro harus berada di garis depan. Untuk apa? Untuk penyelesaian kasus ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Ini kita tuntut sekarang. Ya, buktikanlah bahwa Anda ini tidak omon-omon. Mau memberantas korupsi, memberantas kejahatan, judi online, mafia tambang dan sebagainya. Di sini sebagai presiden kita tuntut apa langkah konkretnya. Jangan bersandiwara dengan menyebutkan bahwa hidup Prabowo, hidup Jokowi misalnya, jangan seperti itu. Kalau itu cuma omon-omon. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama, bahwa Polri sekarang sudah mengarah untuk membuat kasus ini selesai di tangan Bareskrim. Ya, mengikuti apa yang berlangsung di Solo. Nah, sebagai pimpinan dari Kapolri, Prabowo harus bertindak. Jangan biarkan Polri melakukan hal yang melanggar undang-undang ini. Misalnya undang-undang tentang Polri nomor 2 2002. Salah satunya menegakkan hukum. Jangan hukumnya itu ditegakkan, tapi hanya justru untuk melindungi Joko Widodo dari kepalsuan ijazahnya misalnya. Kemudian nanti akan ada proses yang akan mengarah kepada MA. Pengadilan yang kita tuntut itu oleh MA diberi jawaban tidak diterima, NO misalnya. Padahal Prabowo sudah menaikkan gaji MA atau hakim-hakim itu sekitar 280%. Apa ini artinya? Jangan sampai nanti mau diintervensi oleh geng Jokowi untuk justru sama proses di Solo itu diikuti, yaitu yang namanya NO. Kita tidak mau itu. Jadi tuntutan kita pertama tadi, Mega Pro harus hidup, harus berfungsi, harus pro rakyat dan pro negara. Kemudian Prabowo gunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dan rakyat. Salah satunya kalau memang ada pejabat-pejabat Polri yang justru tidak adil, melanggar undang-undang Polri, maka ini harus dipecat saja. Nah, yang ketiga terakhir saya kira hal-hal seperti ini harus kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak ada TPUA dan teman-teman yang hadir di sini untuk terus menggugat, mungkin hari ini tidak akan pernah terjadi yang namanya gelar perkara khusus. Nah, setelah ada gelar perkara khusus, maka prosesnya juga harus kita jamin. Mereka tidak justru nanti membuat ini tertutup lalu kembali kepada kesimpulan penyelidikan dihentikan. Nah, maka mari kita sama-sama rakyat semuanya bergabung untuk melakukan
perlawanan kepada siapa? Kepada siapa-siapa saja yang zolim menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sempit, terutama bagi keluarga Joko Widodo. Saya kira itu. Terima kasih.